A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama sekali marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa mempelajari hukum-hukum agama. Kemudian selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya kita harapkan di yaumil akhir nanti. Para pemirsa yang berbahagia, ada beberapa persoalan dan pertanyaan yang diajukan terkait dengan bagaimana hukum hubungan seksual suami istri di bulan puasa Ramadan ini. Di sini juga nanti diterangkan bagaimana misalnya kasus bila suami istri yang telah berhubungan badan misalnya bangun kesiangan ya. Jadi beberapa problem dan dinamika hukum hubungan suami istri ini di bulan Ramadan akan kita coba menjelaskan. Menurut Dr. Muhammad Wahyu Abdul Aziz LCMA, salah seorang wakil ketua MUI di Papua bidang fatwa, dalam tulisannya dispensasi bagi suami istri dalam bulan Ramadan bagaimanakah hukumnya, menerangkan bahwa salah satu bukti Islam rahmatan lil alamin, memberi rahmat bagi alam semesta, adalah keringanan dalam beribadah puasa. Tidak ada yang sulit dan memberatkan di luar batas kemampuan manusia. Islam menyeimbangkan kebutuhan rohani dan jasmani. Tujuan puasa untuk menempa dan menggembleng rohani manusia agar menjadi orang bertakwa yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Namun kebutuhan jasmani pun tak bisa dilupakan, tidak dilupakan. Dalam hal ini kebutuhan biologis pasangan suami istri saat bulan Ramadan. Di sini ada beberapa catatan. Yang pertama itu misalnya pada awal syariat puasa di tahun 2 Hijrah misalnya sempat dilarang sama sekali berhubungan intim suami istri ya, baik di siang hari maupun di malam hari bulan puasa Ramadan. Namun akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dispensasi dan keringanan di malam hari. Disebutkan dalam tafsir Jalalain juz 1 halaman 27, suatu malam di bulan Ramadan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terlanjur mengajak istri untuk berhubungan badan. Beliau sangat menyesal dan mengadukannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menunggu wahyu turun. Akhirnya turun surat Al-Baqarah ayat 187 tentang dispensasi rafas atau bercampur hubungan suami istri. Dalam ayat Al-Qur'an diterangkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatus syamir rafathu ila nisaikum. Yang artinya dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan istri kamu. Alasan kebolehan ini di ayat berikutnya, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum. Allah Maha tahu kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan mengampuni kamu dan memaafkan kamu. Dari redaksi ayat tersebut bisa kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu kasih sayang dan mengerti kondisi hambanya. Tidak mungkin Ia mampu menahan diri selama 1 bulan penuh siang dan malam. Yang kedua, redaksi kata ar-rafas dalam ayat tersebut sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Jalalain bermakna al-ifdha atau hubungan suami istri. Kata ini merupakan kata yang sangat halus dan sangat sopan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan hubungan suami istri. Yang ketiga, bahwa durasi malam hari berlaku sejak kapan? Yaitu sejak mulai maghrib terbenam matahari hingga fajar azan subuh. Diupayakan tidak mepet waktu azan untuk berjaga-jaga. Kemudian kapan waktu mandi junubnya? Ya, termasuk dalam keringanan dalam ibadah puasa adalah waktu mandi junub setelah berhubungan suami istri. Mandi junub tidak diharuskan di malam hari, namun boleh dilakukan setelah azan subuh tiba, dengan syarat saat azan subuh hubungan suami istri sudah dihentikan
patut jadi perhatian misalnya, jangan sampai mandi junub ditunda hingga terbit matahari atau syuruk, sebab batas terakhir sholat subuh adalah terbit matahari. Sedangkan suami istri berkewajiban sholat subuh dan harus didahului mandi junub agar suci dari hadas besar. Bagaimana dalilnya? Dalilnya bahwa dasar kebolehan mandi junub setelah azan subuh ini adalah hadis Nabi dari istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min ghairi hilmin thumma yasum. Yang maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah junub saat masuk waktu subuh, bukan karena mimpi tapi karena berhubungan suami istri, lalu beliau tetap melanjutkan puasanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, riwayat Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasil wa yasum. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk waktu subuh dalam keadaan junub karena berhubungan dengan istri, lalu beliau mandi dan lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun memang disunnahkan mandi junub sebelum subuh. Misalnya dalam kitab Fathul Mu'in Fiqh Madzhab Syafi'i halaman 58 dijelaskan, wa sanna ghuslun an nahwi janabah qabla fajr law la yaslul ma ila ba'ti nahwi udunihi aw duburi. Disunnahkan mandi junub sebelum subuh. Ini bertujuan supaya air tidak tembus ke rongga telinga atau duburnya saat berpuasa. Lalu bagaimana misalnya ada kasus suami istri yang sudah berhubungan badan, berhubungan seksual, kemudian bangun dan kesiangan. Terkadang suami istri bangun kesiangan setelah terbit matahari. Maka dalam hal ini suami istri segera mandi junub, lalu segera mengqadha atau mengganti sholat subuhnya. Setelah itu tetap lanjut puasanya, asalkan tidak sengaja dan tidak berulang kali, maka keduanya tidak berdosa, puasanya tetap sah. Demikianlah, wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.